Baru-baru ini, warganet dibuat gempar dengan unggahan menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, yang dengan sang suami Kaisang Pangarep dalam perjalanan menuju negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Bukan soal pergi ke AS-nya, tapi perkara kendaraan yang ditumpanginya. Saat dinamika politik tanah air lagi panas-panasnya, mereka justru ke AS menggunakan jet pribadi. Bertebaran di media sosial, jenis jet pribadi yang ditumpangi yakni Gulfstream G650ER. Penasaran nggak sih berapa biaya sewanya? Harga sewa Gulfstream G650 mencapai 17.000 sampai 19.750 dolar AS per jam, atau setara 265 sampai 300 jutaan rupiah. Jika waktu tempuh dari Indonesia ke AS setara 20 jam, maka perjalanan dengan jet pribadi ini menghabiskan biaya sedikitnya 6 miliar rupiah. Tentu saja belum termasuk biaya layanan dan lain sebagainya. Merek Gulfstream merupakan favorit miliarder teknologi AS Elon Musk. Ia disebut memiliki 4 jet pribadi, diantaranya keluaran Gulfstream, yaitu Gulfstream seri G650ER, G550, dan G700. Satu jet pribadi lainnya milik Musk adalah Dassault Falcon 900P. Demi alasan kepraktisan, keamanan, atau kenyamanan, sejumlah pesohor maupun tokoh kenamaan dunia memang kerap menggunakan jet pribadi ketika bepergian. Namun tak sedikit juga yang menumpang jet pribadi demi gengsi. Meski demikian, di balik penggunaan pesawat pancar gas ini, faktanya ada dampak lingkungan signifikan yang perlu dibayar mahal, yakni emisi karbon pada jet pribadi yang begitu besar. Tak pelak, sorotan dan kritik datang bertubi-tubi terkait gaya hidup bepergian dengan jet pribadi. Kita kupas soal polusi yang dihasilkan dari jet pribadi ini. Menurut studi Transport and Environment, sebuah organisasi kampanye transportasi bersih Eropa, jet pribadi menghasilkan polusi hingga 14 kali lebih banyak per penumpang dibandingkan pesawat komersial. Emisi karbon jet pribadi juga 50 kali lebih banyak daripada kereta api. Transport and Environment melaporkan dalam 1 jam saja, satu jet pribadi bisa mengeluarkan 2 ton CO2. Laporan ini menekankan bahwa pemakai jet pribadi ini adalah sekelompok kecil orang super kaya, yakni 1% dari populasi dunia. Menurut laporan, 1% proporsi orang ini dengan berbagai jenis moda transportasi udara telah menghasilkan 50% emisi global. Penekanan juga diberikan pada orang-orang super kaya yang menggunakan jet pribadi untuk jarak yang sangat pendek atau kurang dari 500 km. Namun, dengan banyaknya uang yang mereka miliki, kaum elit itu juga dengan mudah menghapus rasa bersalah dan membersihkan nama mereka. Bill Gates, yang termasuk kaum 1% misalnya, membela diri dengan mengatakan ia menggunakan jet pribadi, tetapi juga mengkompensasi dengan membeli pelunasan karbon atau carbon offset, serta mendukung pengembangan teknologi bersih dan inisiatif keberlanjutan lainnya. Enggak hanya Gates, anggota Humas Taylor Swift mengatakan Swift membeli karbon kredit 2 kali lipat lebih banyak sebagai kompensasi semua perjalanan tur sebelum turnya dimulai. Namun, ia tidak memberi rincian. Permasalahannya, karbon kredit dan pelunasan karbon ini juga dinilai tak efektif. Saat kerusakan lingkungan terlanjur terjadi, pembelian-pembelian itu tak bisa mengembalikannya secara otomatis. Balik lagi ke soal gaya hidup. Jika Ratu Prancis tahun 1700-an, Marie Antoinette, hidup di era sekarang, ia mungkin juga akan menggunakan jet pribadi kemana-mana sambil berbisik. Biar saja mereka menghirup karbon. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.